Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan mengaji kitab karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang berjudul Hadhihi Risalah Jami'atul Maqasid. Mbah Hasyim Asy'ari ini beliau adalah guru dari Mbah Soleh Salis dan beliaulah yang memberikan nama kepada madrasah kita, Madrasah As-Sa'adah. Itu adalah nama pemberian daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Mari kita bacakan Fatihah kepada beliau dan juga seluruh pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Ma'had Qomarudin. Ala hadiniyah wa kullinatin sholihah bizil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi azwaji wa dzurriyyati wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan yaumiddin wa ila jamil ulama'il amilin al-qur'an rasin sinasadatis sufin wa ila jamil al-sholihin khususan ila Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa mbake gede munga wa mbak Qomarudin wa salesani wa jami' asisi wasan Mat Qomarudin wa Sulim wa Furima Azwaji wa Dzurriyyati Masyakhina Masyakhim wa talamidatina wa talamidatihim wa walidina wa walidikum wa alina alaikum muslimin muslimat sya'ilna wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, meneruskan pelajaran kemarin mengenai tujuan-tujuan atau maksud-maksud dalam ajaran Islam ini. Al-maqsadus tsani utawi iki iku tujuan kang kaping pindho fit thaharati ing dalem bersuci. Jadi maksud yang kedua, tujuan yang kedua dalam kitab ini mengenai toharo atau bersuci. Dan setiap kali sampean buka buku fikih karya siapapun, karya ulama manapun, pasti buka bab pertama adalah bab toharo, bab sesuci. Dan bab pertamanya, pelajaran pertama daripada sesuci adalah penjelasan mengenai najis, penjelasan cara menghilangkan najis atau kadang disebut dengan istinja atau cewok. Itu di semua buku-buku fikih pasti seperti itu. Dan inilah yang dulu membuat Sayyidina Salman Al-Farisi dibuli habis-habisan sama orang Yahudi. Jadi Sayyidina Salman ini beliau seorang yang dikasih umur panjang oleh Gusti Allah. Jadi beliau sempat hidup sebagai orang Majusi, kemudian hidup sebagai orang Nasrani, kemudian hidup sebagai Yahudi. Hidup sebagai Yahudi, tinggal di Madinah sebagai budak dari orang Yahudi, maka beliau kemudian ikut menjadi agama Yahudi. Landadak pas kepanggih kali Kanjeng Nabi, sangat terpesona dengan keluhuran akhlaknya Kanjeng Nabi, kemudian masuk Islam. Dilokno entek-entekan karo wong Yahudi iki. Salman, cek bodone awakmu iku. Kon biyen Majusi iku bodoh. Mari ngono mlebu Kristen sedok lumayan lah, wis sedok ana benere. Nah, mari ngono kon mlebu agamaku, agama Yahudi. Iki tambah cerdas, kamu cerdas luar biasa. Dadak awakmu saiki elu Muhammad mlebu Islam, cek bodone. Lah kok iso aku bodoh iki ya apa? Lah tonton ajarannya Muhammad itu lho apa? Biasanya kumpul-kumpul karo kanca-kancane rungokno. Diajari cewek nih. Lakare kon gak diajari bapakmu cewek ta. Kon biyen gak tau diajari ibumu cewek ta. Kok sampai foto utusan Tuhan ya kan lho. Utusan Tuhan ngajari cewek. Nah, cek remeh lho. Mestine kan saya utusan Tuhan. Saya ngajari cara membuat roket. Lho lah gaya titik. Saya utusan Tuhan. Saya ngajari cewek. Lah gaya apa kon Muhammad ngajari cewek? Apa kata beliau? Dengan sangat bangganya beliau menjelaskan, justru inilah kehebatan Islam. Hal yang sekecil itu, yang kadang luput dari perhatian kita, itu dijelaskan karo Kanjeng Nabi. Dan iki perkorone efeknya luar biasa. Misalnya jenengan insya Allah nggih semerap kabeh mengenai hadis ketika Kanjeng Nabi jalan-jalan dengan para sahabat,
nglewati ana kuburan loro pinggir dalan, dadak Kanjeng Nabi berhenti, sahabat ya lumandeg, terus Nabi njukuk pelepah kurma, disigar loro dincepno sitok edang. Sahabat kaget. Nabi napa jenengan kok ngoten? Awakmu iki gak krungu wong ndok jero kuburan nek aku krungu. Lah arek loro iki diantemi malaikat. Gara-gara apa? Gara-gara perkara sing karo menungso dianggap sepele, padahal iku hukumane gede. Apa iku? Oleh ngoyo gak tuntas, gak kena ngoyo iki nyiprat-nyiprat, kena kelambine. Lah, karena kelambine kena oyo, akhirnya napa? Sampeyan gawe salat, digawe salat, ya gak sah salate wong kelambine najis. Nah, seumur hidup modele kaya ngono, berarti seumur hidup gak dianggap salat karo Gusti Allah. Akhirnya napa? Aku tak kei apa jenenge pelepah kurma iki supaya apa, dengan harapan agar dosa-dosanya, siksanya diringankan oleh Allah selama malam yai basah, selama durung garing. Lah niku ndok ngene Arab mriko, ya kan? Kembang angel. Nah kan ana kembange kurma, sampean jukuki diantemi sing duwe kebun. Kurma ku wis ngembang, sampean jukuki kembange. Lah gak sida berbuah lahan kurma ku iki. Indonesia akeh kembang, maka nek sampean ziarah nang ngene kuburan, jok lali nggawa kembang, ya kan? Kembang ya bondo lah, kembang tuku nang ngene pasar kan kata. Hadirin hadirat dengan dirahmati Allah, Bahasim dan mriki dawuh, innama yang pestine tasihhu sah apa at-taharatu sesuci min raf'i hadasin saking ngilangi hadas au izalati najisin utawa ngilangi najis. Ya apa carane supaya sah? Bimain kelawan banyu mutlakin kang murni air. Di sini beliau menjelaskan ada dua hal yang berbeda, ada hadas dan juga ada najis. Niki akeh sing mboten paham. Nggih. Hadas niku secara harfiah wis jelas. Maknanya adalah peristiwa. Nggih, niku hadas. Nek najis iku benda. Nggih. Jadi hadas peristiwa, najis itu benda. Maka karena hadas itu peristiwa, gak mungkin hadas itu terjadi di baju. Gak mungkin hadas itu terjadi di tempat. Sampeyan misalnya HP budal nang masjid, ojo nang masjid rek, apa? Masjidnya hadas besar. Ya apa sih masjid hadas besar? Dipikir masjid iki bersenggama ngono ah. Ya kan aneh awakmu iki. Ya apa masjid iso hadas besar iku? Salah, nggih. Iku sing iso awakmu, ya kan? Oh kamu terkena, kamu sedang kena hadas kecil. Kalau apa mari ngoyo, kamu hadas kecil. Gak ono mari ngono. Ojo digawe rek sejadah ya apa? Sejadah hadas kecil. Sejadah mari ngoyo dalakare, ya kan gak ono, ya kan? Jadi najis itu benda. Lah karena kalau benda ya iso nanti bisa terjadi di tubuh, bisa terjadi di baju, bisa terjadi di sejadah. Oh sejadah jadi gawe rek apa? Kena oyo kucing. Lho iku pantes, ya kan? Ada najisnya. Maka ini harus dihilangi. Jadi harus bisa membedakan mana hadas, mana najis. Nah, cara menghilangkan keduanya sama, yaitu dengan air yang mutlak. Tapi nanti prakteknya berbeda. Prakteknya berbeda. Kalau hadas yang menghilangkannya dengan wudu, kalau najis menghilangkannya tinggal dihilangkan bentuknya, dihilangkan bentuk ini ada 3 model, maksudnya dihilangkan warnanya, dihilangkan rasanya. Jadi bentuk fisiknya sudah hilang. Baunya, dikat nih. Dalam menghilangkan najis ada 3 harus hilang, yaitu warna, rasa dan bau. Baru wis ilang kabeh, mari ngono atau minimal 2 saja, terus disiram karo banyu. Lah banyune ini harus maun mutlak, harus air yang murni. Jadi yang tidak air murni ya tidak boleh, tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis atau untuk bersuci mboten angsal. Apa itu maun mutlak? Wa huwa utawi maun mutlak iku ma perkara, maksude banyu nazala kang mudhun apa ma minas samai saking langit. Air yang turun dari langit bisa berbentuk air hujan atau bahkan hujannya hujan es, sama saja. Tapi caranya ya ditunggu caire, ojo terus es diusap-usapno kayak wudu nggih, boten, ditunggu cair terus digawe wudu. Salju juga boleh, atau misalnya apa? Air embun ini juga sama dari langit. Carane nggih sama, dikumpulno embune niku, mboten kok terus mari ngono
embun yang nempel di daun-daun sampean usapno nak nggone wajahe nggih mboten. Dadi embun niku dikelompokno, kadang ada napa jenenge bisa sampean lihat di medsos di napa negara-negara yang kekurangan air itu mereka menggunakan penangkap embun. Jadi ada semacam kain dipentangkan, itu kemudian di bawah kain ini disediani pipa cilik. Jadi akhirnya banyu embun itu ketangkem ndok kono terus numpuk dadi akeh mengalir ke pipa-pipa itu. Iku saking gak ono banyu. Alhamdulillah awak dhewe urip di Indonesia banyu turah ini sebuah nikmat yang sangat kita syukuri. Jadi yang pertama air yang turun dari langit. Yang kedua au naba'a utawa nyumber apa emah minal ardi saking bumi. Air-air yang ada di bumi bisa saja itu air sungai, bisa saja itu air sumur, bisa saja itu air laut. Pokoknya sumbernya teko jero bumi. Ala ayi sifatin kana. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun warnanya. Tapi warna yang alami, warna yang murni, warna yang alami. Misalnya biasanya ndak nggone telaga niku kadang warnai ijo. Kenapa kok hijau? Karena misalnya ada lumut-lumutnya, ya kan? Apakah boleh saya pakai untuk bersuci? Boleh, tidak apa-apa. Karena itu adalah ada mukhalid, ada zat yang mencampuri air tersebut, tapi secara alami. Karena memang ya umume ndok ngene telaga iku ana lumute, maka kemudian warnanya hijau. Duduk mari ngono sampean pengen kampungnya viral, nggih. Wah, telagaku iki rek cek viral rek, rasa ono telaga rasa maca, ya kan. Akhirnya terus ditukokno serbuk, disok nak kono kabeh telaga dadi ijo. Nah, itu viral, ya kan. Lah iki gak oleh digawe sesuci, gak oleh digawe wudu. Utawa apa? Banyu kecampuran kopi. Nah, iki wedang iki, nggih. Mboten angsal. Harus air yang murni, bener-bener itu wujudnya adalah air. Air yang murni. Seperti ini air Komarudin, air yang murni ini. Boleh sampean buat untuk bersuci, untuk berwudu. Bisa saja, satu botol, jangankan satu botol, satu gelas pun itu sudah cukup untuk berwudu. Insya Allah nanti akan kita praktekkan di kelas. Air ini la mustakmalin, ora banyu kang wis digawe sesuci. Maksudnya apa? Jadi air yang misalnya di masjid, di kolam wudu, kemudian sampean tadai terus digawe wudu, mboten angsal, ya kan? Gak oleh. Nih. Kalau banyu itu tidak digunakan untuk wudu atau untuk mandi yang diniati, mandi besar, adus unoto aito, dan tanpa ada najisnya, ditampung, mboten napa-napa. Kenapa? Karena ini air tidak digunakan untuk mandi yang diniati atau bersuci, ini enggak masalah. Atau misalnya airnya sangat banyak, banyu ndok nggone kolam wudu yang ada di masjid dilanggar, mari ngono terus iki ditampung, didekek tandon dan tandonnya sangat besar, melebihi 2 kula, ini tidak apa-apa digunakan. Meskipun mustakmal tapi airnya sangat banyak. Begitu juga air yang terkena najis, wala najisin, ini mboten angsal. Lah najis ini kita lihat dulu. Najis ini kalau airnya di atas 2 kula, 2 kula itu berapa hitungannya? Kalau secara tempat tampungan air, maka lebarnya 92 cm, panjangnya 92 cm, kedalamannya 92 cm. Itu disebut dengan air 2 kula. Atau kalau secara liter ukurannya 270 liter. Itu air yang 2 kula. Kalau air ini di bawah 2 kula terkena najis, berubah atau tidak, maka airnya air najis. Jadi misalnya air di sini saatnya 1 botol, tentu ini sangat di bawah 2 kula. Ketumpukan najis, misalnya keluguran apa teleke cecek. Meskipun air ini tetap warnanya putih, gak berubah, rasanya, baunya juga masih sama, makanya air najis. Kenapa? Karena airnya hanya tidak sampai airnya di bawah 2 kula.
Kalau airnya ini banyak, di atas 2 kola, di atas 270 liter, misalnya ndok telaga iku mau. Nih. Kalau kejatuhan najis ya kita lihat berubah apa tidak. Nih. Jadi misalnya telaga iku mau kecemplungan teleke cecek. Dadak sak telaga dadi wireng kabeh, ambu banger kabeh ya najis, ya kan? Misale. Atau misalnya kecemplungan wedhus mati ndok kono, nggih wedhuse wong kampung mlebu kono mati. Tapi gak ambu, nggih. Pancet ambune ya ambu lumut, rasane ya rasa banyu telaga, gak ate ambu basin, gak ate ambu apa-apa, gak ate rasa apa-apa. Ya ini airnya ya suci, tidak apa-apa. Tetap bisa kamu gunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena airnya di atas 2 kola, di atas 270 liter. Makanya nek menjeng damel jeding utawa kamar mandi di rumah, kalau di bawah 2 kola sampean renovasi. Ya itu mau ukurannya 270 liter atau 92 cm lebarnya, panjangnya juga kedalamannya. Ini 92 cm. Mbah Hasim juga menjelaskan air yang tidak boleh atau yang makruh digunakan untuk bersuci. Wa yukrahu lan den makruhaken apa musammasun, banyu kang kena srengenge. Nih, tapi syaratnya adalah air ini tersimpan dalam wadah yang muntobain. Beliau menjelaskan fi inain muntobain, yaitu dalam wadah yang terbuat dari logam. Jadi sing gada tandon air terbuat dari logam. Kalau pas panas-panasi srengenge, kemudian sampean buka keran, itu kok airnya panas, nah ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, hukumnya makruh. Ya wudune sah, tapi makruh. Kenapa? Karena Gusti Allah niku ngajari sampean bersuci, nggih, awake bersih, tidak hanya bersih tapi juga sehat. Karena kalau jenengan wudu pakai air yang ditempatkan dalam logam dan terkena panas matahari, ini dikhawatirkan terjadi penyakit. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi saya memakruhkan dawuh Imam Syafi'i ini memang gara-gara pendapat dari ahli kesehatan bahwa air ini tidak bagus untuk dipakai dikenakan ke dalam tubuh. Tapi kalau misalnya digawe nyiram atau mensucikan najis, ini tidak masalah. Jadi wudune sah, cuma makruh. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya akan membuat kita sakit. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, selanjutnya Mbah Hasim juga menjelaskan mengenai bermacam-macam najis. An-najasatu utawi najis iku adamu getih. Jadi ada darah. Darah ini ya darah apapun, baik darah sampean, darah hewan, ini semuanya adalah najis. Tapi kalau misalnya hanya kecil, sedikit, misalnya hanya sedikit, maka itu najis tapi dimakfu. Ukurannya apa? Ukurannya sebesar koin 100 yang jadul, koin 100 yang gede. Kalau misalnya ada najis di baju sampean, ya kan, tapi tidak sampai sebesar ukuran koin ini, kemudian bajunya dipakai sholat, itu najis tapi dimakfu. Tapi kalau areanya misalnya titik-titik banyak, kalau dikumpulno sebesar koin 100 ini, maka bajunya nggak boleh dipakai untuk sholat, kudu disuceni dhisik, ya kan. Tapi ya paling aman nek jenengan ono baju terkena darah ini ya disuceni, ya kan, supaya apa? Supaya gak ragu-ragu. Nah, terkadang ketika sudah dibersihkan si abang, nah ini gak masalah. Sebab apa? Menghilangkan najis. Jadi najis itu ada bentuknya, itu ada tiga hal, ada warna, rasa, dan bau. Sing penting ilang loro. Si ono siji nggak masalah, warna masih ada, tapi ambu sampean diimbu, diambu, kok ambune ambu sabun, oh ya berarti bau sudah hilang. Kemudian rasanya dilaten, rasanya apa itu? Kok rasa pahit ya, kok pahit-pahitnya sabun, berarti ini wis hilang, berarti tinggal satu saja warna masih menempel, maka ini najis tapi dimakfu, mboten napa-napa, ya kan, meskipun masih ada noda-noda merah, ya kan, mboten napa-napa. Yang berikutnya adalah wal qaihulan nanah. Nanah ini ya tentu darah putih yang ada di luka niku. Wal qaihulan mutah, jadi sesuatu yang sudah masuk ke dalam lambung kok keluar lagi ke dalam melalui mulut, itu adalah hal yang najis. Jadi harus
napa jenenge ketika sampean muta, kalau kena bajunya harus disucikan, atau kalau mulutnya ya cukup berkumur-kumur saja. Wal muskiru, dan lan perkara kang mabukaken. Jadi benda-benda yang memabukkan, benda baik bentuknya cair, bentuknya padat, bentuknya gas, ini semua adalah najis. Jadi narkoba dengan berbagai modelnya, berbagai jenisnya, semuanya adalah najis, semuanya adalah haram. Wal kharijulan perkara kang metu minas sabila ini saking dalan loro. Apa maksudnya dalan loro iki? Ya, alat kelamin depan dan belakang ini semuanya najis, apapun bentuknya. Meskipun bentuknya padat ya najis. Ya, bentuknya padat ya apa? Sampean dadak keleleken neker. Mari ngono isu-isu ngising klotak metu. Apa hukum neker? Ya najis, ya kan. Nah, supaya iso digadulinan maneh ya umbahan nekere. Wis diumbah ya dadi suci, ya kan. Nah, iku meskipun benda padat tetap najis. Tapi ada yang tidak, siwa maniyin kejaba mani. Nah, kalau mani ini tidak najis. Kenapa? Nah, nek mani iki najis, tak berarti sampean kabeh najis. Kenapa? Karena kamu semua diciptakan Allah, wasilahnya apa? Melalui mani. Nah, berarti menungso lah najis kabeh, ya kan? Nah, karena menungso adalah makhluk yang suci, maka mani atau bahan dasar manusia, maka hukumnya adalah suci. Jadi dieling-eling ada beberapa hal yang mirip dengan mani. Ada 3 model, ada mani, ada madhi, dan ada wadi. Mani, madhi, dan wadi. Yang suci hanya mani tok. Yang suci hanya mani. Madhi itu adalah cairan yang keluar ketika terjadi rangsangan seksual. Ini hukumnya apa? Hukumnya najis. Jadi ada cairan kental. Iki kalau dalam sisi kesehatan ini adalah pelumas bagi organ dalam kelamin supaya apa? Supaya bersih jerone niki. Lah ini hukumnya najis yang ini. Kalau wadi ini yang ketika sampean dalam keadaan capek kemudian keluar cairan kental. Ini juga najis. Jadi yang suci hanya mani saja. Jadi selain itu semuanya najis. Wala banu malayukal dikat nih, jangan kat. Beliau kemudian menjelaskan wal maitatu lan batang, semua bangkai itu hukumnya najis. Siwa samakin kejaba iwak wajarodin lan walang wabasarin lan menungso. Jadi semua bangkai hukumnya najis kecuali bangkainya manusia. Ini mboten najis. Manusia tidak najis, baik itu napa jenenge bentuk dasarnya berupa mani, tubuhnya pun juga tidak najis. Jadi jenengan mari jemok wong mati nggih mboten napa-napa, gak terus mau diuji mboten usah. Begitu juga ikan dan belalang. Ini tidak najis, meskipun jadi bangkai halal untuk dimakan, karena dalam hadis disebutkan ada 2 bangkai yang halal dimakan, yaitu ikan dan belalang. Kalau apa nek sampean nanti dikongkon belai iwak, yo angel, nggih. Apa mana nih iwak teri, kan api gawe peyek teri. Iki ya apa iki? Maksud dibelai nggal siji. Gak mari-mari belai ndase teri iki, nggih. Maka sebagai bentuk perwujudan kasih sayang Allah kepada umat Islam, maka ikan dihalalkan meskipun sudah menjadi bangkai. Kalau apa? Nek atik dibeleh, iki ya tambah angel. Mari kita ikuti break sebentar. Ada yang mau lewat di bawah ini. Anak-anakku yang sangat saya banggakan,
Kemudian Mbah Hasyim di sini menjelaskan mengenai tata cara bersuci. Kalau menghilangkan najis, insya Allah sama semua sudah paham. Jadi najis itu bendanya, wujudnya harus dihilangkan. Wujudnya ada 3, warna, rasa, dan bau. 3-tiganya harus hilang. Ini yang paling afdol. Tapi kalau nggak mampu, ya cukup 2 dari warna, rasa, dan bau. Ini harus hilang, wajib. Kalau hanya 1 tok yang hilang, maka masih najis. Tapi kalau 2 di antara warna, rasa, dan bau, ini kok sudah hilang, 2 saja, ini sudah dimakfu, tidak apa-apa. Selanjutnya beliau menjelaskan tata cara untuk berwudu, apa saja yang menyebabkan kita harus berwudu. Wal wudu'u utawi wudu iku mujibu utawi kang majibaken wudu iku kharijun perkara kang metu min sabilin saking dalan ngarep ilal mania kejaba mani. Jadi kalau kamu terkena hadas kecil, apa hadas kecil niki kadang akeh arek-arek sing bingung, ya kan? Hadas kecil itu disebabkan buang air kecil. Kalau hadas besar disebabkan buang air besar. Lagi ngawur nggih. Masih gede seru nggih 1 kilo nggih. Padha wae iku hadas kecil nggih, sama saja nggih. Yang hadas besar ya mani, kalau hadas kecil ya apapun itu yang keluar. Wa zawalu aklin lan ilange akal. Hilangnya akal bisa gara-gara gila nggih. Terus kemudian sadar maka disuruh berwudu. Bisa juga gara-gara apa? Semaput nih, saking pegele elu genahare semaput. Maka setelah sadar disuruh untuk berwudu. La binaumi qaidin mutamakinin. La ora binaumi kelawan turune qaidin wong kang lungguh mutamakinin kang apa jenenge kang ajeg. Lunggone kang lungguh sing genah. Dadi lunggone isok njaga napa? Isok njaga lubang pantatnya ini agar tidak sampai keluar anginnya. Nah, lunggone iki goyang-goyang utawa pas lungguh terus malah nonjrungup, maka ini wudunya batal. Ini wudunya batal. Apalagi yang membatalkan wudu? Walamsu basyarati mra'atin ghairi mahramin. Lan jemok kulite wong wadon kang ora mahram. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Jadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini bisa membatalkan wudu bagi keduanya, wudunya sama-sama batal. Meskipun itu sudah menjadi suami istri, ya padha wae. Kenapa? Karena istrimu bukan mahrammu. Nyatane apa? Ini kan kawin saiki ya kan. Nek mahrammu lah dadi adik, lho kan gak oleh dikawin wong adik, ya kan? Maka tetep nggih suami istri mari ngono gak oleh jemok-jemokan ya batal wudune. Yang berikutnya adalah wamassu farjin lan jemok farji adamiyin anak Adam. Nggih, farjine anak Adam, nggih alat kelamin anak Adam duduk anak kelamine wedhus, ya gak masalah. Bibat ini kafin kelawan jerone epek-epek. Mana batinul kaf itu? Nggih, batinul kaf itu sampean coba merapatkan telapak tangan, kemudian jari-jari sodok direnggangkan. Jari-jari sodok direnggangkan. Lah, perkara sing ketutup, sampean ora ningali, maka itu disebut perkara batin, bagian dalam dari telapak tangan. Ya iki, jika kamu menyentuh dengan bagian dalam ini, menyentuh alat kelamin baik depan maupun belakang, itu batal wudumu. Tapi kalau menyentuh dengan zahir, dengan luar, termasuk pinggir, nah pinggir mau kan lo, ketok kan sian pinggir sih ketok, ya kan? Maka di pinggir-pinggirnya ini tidak apa-apa. Maksudnya apa ya BE, ya kan? BE kok gatel, terus digaruk-garuk. Maka garuke apa? Yang ini garuke, ya kan lo. Utawa kadang enten, napa ibu-ibu ingkang apal Quran, itu kan biasa males batalno Qur'ane, kemudian dia ini apa nyawai anake. Lho nyawai anake apa? Ya gawe ngene, gawe luar bagian luar dari telapak tangan. Ini tidak membatalkan wudunya. Dan di sini adalah sebagai bukti bahwa agama iku ora akal-akalan bloko. Agama iku ora akal-akalan. Kenapa?
Ya karena kalau agama akal-akalan bejat kabeh. Ya sampean tinggal itu mriki bahwa agama itu berislam itu memang mentaati perintah Gusti Allah, pasrah. Beda dengan iman. Kalau iman sampean kudu percaya kudu ana bukti. Kalau di sini awakmu gelem enggak nglakoni, nggih kan? Karena apa? Iki sodo aneh. Ya sampean jemok kene. Iki ya kulit, nggih. Apakah wudunya batal? Tidak. Sampean jemok weteng. Iki ya kulit. Apakah wudu batal? Tidak. Tapi sudah menisor, nggih. Bahannya ya padha kulit, ya kan. Masuk balung, ya kan. Kulit kan niku. Sampeyan jemok, terus batal wudune. Padahal padha-padha kulite. Lha ini lho agama, nggih. Bahkan nanti juga dibahas oleh Mbah Hasyim mengenai cara membasuh khuf. Khuf itu kaos kaki teko kulit. Jadi jenengan angsal untuk ketika dalam musim dingin, nggih, boleh untuk membasuh khuf. Wa farduhu wajibe basuh khuf nggih iku mengusap, maaf nggih, bukan membasuh, mengusap mashu ba'di zahiri a'lal khuf, ngusap sebagiane jabone ndukure khuf, mengusap bagian atas, ya kan, bukan bagian bawah. Padahal khuf atau kaos kaki yang terbuat dari kulit niki sing kotor mesti bagian isore sing gawe mlaku. Tapi dalam hadis Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk mengusap bagian atas. Nah makanya agama iki ora akal-akalan. Makanya dawuh Sayyidina Ali, laukana dinu birra'yi lakana mashu asfalil khufi afdalu min mashi fauqihi. Maka tentu kalau agama ini akal-akalan, tentu mengusap bagian bawah khuf itu ya lebih pas, lebih layak. Padahal posing kotor. Lho agama niku nek sampean gawe akal-akalan bejat kabeh. Kenapa? Karena dasarnya ati. Awakmu gelem nglakoni apa ora? Nggih iki Allah sing ngongkon, nak ngoten. Salat contohnya, nggih contoh paling gampang salat. Salat iku dalam keadaan rukuk, nggih, ketika berjamaah sirai sampai ndok ndi? Ya pasti ndok mburine silite kancane. Apa maneh wayahe sujud sirai ndok ndi? Nisore sikile kancane. Ayo sapa sing gelem disiliti kancane ngacungo kene, ya kan? Lah gendeng aku disiliti karo arek, ya kan? Nah, tapi pas salat sampean gelem ngono kan, nggih. Pas salat ya disiliti awakmu karo kancamu. Kenapa? Ya karena iku mau, gak akal-akalan. Nek ate akal-akalan, gak tepak ngene iki rek. Mosok apa jenenge ibadah nang siraku disiliti iki gak masuk akal. Pancen gak masuk akal. Kenapa? Karena ini ibadah, ya kan, bukan ranahnya akal wis mari. Akal itu cukup mendeteksi perintah ini datangnya dari siapa, ya kan? Kemudian dia levelnya apa, apakah levelnya wajib, apa levelnya sunnah dan seterusnya. Kemudian ya apa cara ngelakonani. Mari ngono dekeken akalmu dilakoni. Jadi kalau akal digawe terus dalam berislam ya bejat kabeh. Ya cukup ketika mencari Tuhan, mencari bukti bahwa Rasul itu ada, gunakan akalmu. Tapi dalam berislam sampean gunakan hatimu. Nggih, kamu gelem nglakoni apa ora. Bagaimana cara berwudu ini? Tentu di situ ada rukun-rukun, wa furuduhu utawi pira-pira rukune wudu iku an-niyatu, niat. Inda ghusli wajihi ing dalem nalikane basuh wajahe wong. Nggih. Wa ghusli wajihi, kemudian membasuh wajah, wa yadahi, dan dua tangannya, bimirfaqaihi, wajah apa tangan beserta sikut. Nggih, sikut iki kudu diusap. Makanya ketika wudu, nggih, sampean luwehi. Lho diluwehi sak cekelan. Ojo dipres. Kenapa? Kalau dipres, ini kemungkinan area di sini ada yang tidak terbasuh. Makanya diluwehi tapi ojo akeh sak cekelan. Kenapa? Terus Mbah Hasyim di halaman berikutnya itu hukumnya makruh. Nggih. Kenapa? Karena kamu boros. Mosok apa jenenge usap mek titik wae dadak diterusno sampai sak kelek nggih ngene iki wudu musah tapi makruh. Kenapa? Karena kamu boros. Mboten angsal. Wa mashu ba'di ra'sihi, dan ngusap nggih, bukan membasuh. Ngusap sebagian kepala. Kepala itu tempat tumbuhnya rambut. Sebagian kepala nggih. Sebagian menurut Imam Syafi'i itu minimal 3 area 3 jari ini sampean usek-usekno. Itu sudah mencukupi. Ya menurut Imam
kulit kepala nggih, bukan rambutnya. Jadi rambutnya tok mek di cilik-cilik rambutnya dibasahi ini belum selesai. Harus ke kulit kepalanya. Jadi apa bedanya antara membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh itu ada air yang mengalir. Nggih. Kalau mengusap cukup tanganmu yang basah kemudian diusapkan ke kulit kepala. Maksudnya apa? Jadi makanya tadi saya katakan bahwa wudu dengan air mineral yang 1 gelas itu sudah sangat cukup. Syaratnya sampean hanya melakukan yang wajib saja dan itu 1 kali saja. Jadi begitu napa jenenge sampean ambil air nggih bisa disokno nak nggone tangan atau langsung disokno nak nggone wajah sambil berniat. Nah iki sokno titik ae nggih atau dibolongi titik terus dipenyet kan muncrat. Nah iki banyune kan wis mengalir ini. Ini namanya sudah membasuh. Langsung sampean ratakno, nggih diratakno kabeh ke seluruh bagian wajah, ya kan? Seluruh bagian wajah, nggih. Maka itu sudah selesai disebut dengan membasuh. Tangan nggih ngoten, dikecrot nak ngene tangane atau disok titik seret. Nah iki banyu kan wis mili. Banyune wis mili langsung cepet-cepetan di gosok-gosokno nak ngene seluruh bagian tangannya. Itu disebut membasuh, ya kan? Makanya cukup banyu 1 gelas air mineral itu sudah sangat cukup untuk dipakai berwudu. Lagi gunane PE menjing sampean KKN pas wayahe daerah kekurangan banyu ya cukup dengan 1 gelas air mineral sudah cukup untuk berwudu. Dan yang terakhir adalah wa ghusli rijlaihi bika'baihi, dan membasuh kedua tangan plus sama kedua mata kaki ini juga sama harus dibasuh. Ini batas, makanya karena batas diluai titik, ojo sampai ngepres. Kenapa? Wedi kalau itu ternyata tidak terusap maka sampean belum dianggap berwudu. Dalam hadis disebutkan wailun lil aqabi minanar, akeh wong iku mlebu neraka gara-gara apa? Gara-gara tungkae. Lah cek emani, ya kan? Sampean meni ndok neraka, bro lah apa bro kok ndok neraka? Aku mari mateni wong sak kampung ya kan, karena sampean ketemu Uchiha Itachi ya kan. Nih. Mari napa ketemu sapa maneh lah kok niku mlebu neraka? Karena aku bendino zina. Gaya titik ya kan. Barang kon napa mlebu neraka? Gara-gara tungkak. Napa tungkak iki? Sampai gare mlebu neraka. Pole oleh ejuk mboten dikosoki, nggih. Mek sor akhirnya sing kesiram garep petok. Tungkake nggih, garep petok. Tungkake kene mburi gak kesiram. Maka ya belum dianggap berwudu. Dadak salat, ya salate gak sah ora duwe wudu. Makanya Nabi wis ngilingno wailun lil aqabi minan nar. Cilaka wong mlebu neraka gara-gara tungkake belum disuceni, belum diwuduni, ya kan, eman jeru. Yang terakhir rukunnya adalah watartibulan urut. Harus berurutan, dimulai dari berniat bareng dengan membasuh muka sampai terakhir membasuh kedua kaki. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kemudian Mbah Hasyim di sini menjelaskan hal-hal yang sunnah yang harus kita lakukan. Oh iki kakean kurang berapa menit? 6. Nggih, kat nggih. Langsung nak nggone mandi nggih. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, Mbah Hasyim juga di sini dalam kitabnya menjelaskan mengenai tata cara mandi. Wal ghuslu utawi adus iku mujibuhu utawi kang majibaken adus iku dukhulu hasafatin, melbune hasafah. Apa hasafah iku? Helm, nggih pucuke zakar. Au qadariha utawa sekirane hasafah melbu farjan ing farjine wong wedok. Wa khuruju maniyin lan wa khuruju mani saksi lan metune manine wong nggih. Wa mautun lan mati li muslimin kedue wong muslim. Maksudnya apa? Mosok wong mati dikongkon adus, ya sing ngadusi awak dhewe nggih, mboten kok wong matine dikongkon adus. Wa haidin lan wong kang haid, maksudnya pas ketika suci dari haid, wa nifasin lan nifas, wa wiladatin lan ngelahiraken. Jadi yang ketiga terakhir ini khusus bagi perempuan suci dari haid, suci dari nifas, dan juga ketika selesai lahiran wis mari diramut kabeh, kemudian langsung disunahkan untuk
diwajibkan untuk mandi. Bagaimana tata caranya? Rukunnya apa? Cuma 2 saja. Wa furuduhu utawi pira-pira fardune adus iku anniyatu niat wa ghuslu kulli basaratihi wa sa'rihi lan basuh sekabehane kulit ugi bulu-bulu yang ada. Nah niki hati-hati nggih. Seluruh anggota tubuh harus terbasuh dengan air. Maka sampean kudu neliti apa sing biasa gak terbasuh iki mburine kuping, ya kan? Hati-hati. Mburine kuping karena ini bagian luar harus terbasuh semua, nek bagian dalam ora usah, gak terus mari ngono njokok banyu sak cedhok disok kuping tengen metu kuping kiwa, ya kan? Jebol kupingmu gak ono aturan ngoten. Cukup bagian luar saja, ya kan? Pamane iki kelek. Dikosoki keleke, aja sampai garing. Nek kelekmu garing berarti wudu apa adusmu belum selesai. Nggih, apa maneh? Udel, hati-hati sing udele bodong iku ya kan. Nggih, dikosoki. Jek sampe udele iki gak teles. Kemudian apa? Iki belahan pantat. Hati-hati sing bokonge semok iku ya kan, gedhe iku. Dikosoki. Nggih, jek sampe ada hal-hal atau area di sekujur tubuh ini yang belum terbasuh. Makanya BE ada sisa-sisa apa mari ngecat oma ya kan ini kudu diilangi dhisik jangan sampai ada sisa-sisa sesuatu yang akhirnya bisa menghalangi air untuk masuk ke dalam tubuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kemudian Mbak Hasim juga menjelaskan adab-adab atau tata cara kita ketika kita sedang buang air. Apa yang beliau ajarkan, dan ini juga berdasarkan hadis, wa yundabu alla yabula fi ma'in raqidin. Tidak boleh untuk kencing di air yang diam. Maksudnya apa? Ya contohnya kayak genang apa banyu sing gak tape akeh, ya kan? Telogo pas wayahe ketiga, gak tape akeh banyune. Dadak sampean uyui, akhirnya ya pesing, banyune gak tape akeh. Iya nek banyu segara diuyui, gak masalah. Pokoke apa segara banyune searat-arat. Nah iki telaga ketiga banyune wis suda dadak kon uyui. Nggih. Akhirnya apa? Kuman-kuman dari air kencingmu iku ndok kono muter, gak iso mili. Nek ana kaline nggih nyambung nang ngone kali, iki sik iso mili. Barang pas telagae karek titik, kaline ya gak nyambung bisa nak ngone telaga diuyui. Akhirnya apa? Kuman-kumannya muter-muter ndok kono akhirnya terus digawe wudu, digawe adus. Lah nemplek kabeh nang nggone awake sing adus. Begitu juga watahta sajaratin musmirah. Gak oleh ngoyo, gak oleh ngising ndok nisore pohon-pohon yang sedang berbuah. Nggih, misale ana pelem, nggih, mau sampean ngising ndok kono. Iki apa gare eman? Peleme kok logor pluk. Pas nek ndukure telekmu iku. Akhirnya kan wong sing ndukuk kan yo jijik. Cek kurang ngajare kira aku ape mangan pelem dadak pas neblok nang gone telek. Lah kan gare wong gak gelem mangan, ya kan? Begitu juga pohon-pohon ini nanti, ya kan? Pohon-pohon yang daunnya rindang, kadang nek pas kudanan kepanasan ngiyup ndok kono. Barang pas ngiyup longgo ngelunggui telekmu iku mau cek kurang ngajari, ya kan? Makane niki ajaran Islam sangat luar biasa istimewa. Hal-hal semacam ini harus kita lakukan. Begitu juga watorikin, ojo nguyu, ojo ngising, ndok ngone tengahe dalan. Lagi wong bodoh ya kan, ndok pinggir lah enak, tengahe dalan diuyui. Selain itu membahayakan, ya kan? Ini nggak ada wong susah, nggak ada wong susah iki. Ape banter lu ono telek, ngempot tiba. Gara-gara ono telekmu ndok pinggire dalan iku mau. Wa sakbin lan bolongan. Bolongan apa? Nah kadang biasa sing lanang-lanang iki hati-hati, nggih. Kepeksa ngoyo ndok pinggir dalan, mari ngono apa? Ketok ndok kono ana bolongan, langsung diuyui, nggih. Hati-hati, iku mungkin lenge ulae ngamuk, kurang ajar iku diuyui, langsung mencolot dicokot iku, nggih, ulamu iku. Akhirnya apa? Ya tambah lara kabeh. Nah, itu semua adalah ajaran Islam, bukti bahwa hebatnya agama Islam sesuai dengan apa yang tadi dijawab oleh Sayyidina Salman Al-Farisi,
bahwa ajaran Islam ini sangat indah, sangat istimewa, sampai hal-hal sekecil ini pun diperhatikan oleh Kanjeng Nabi, diajarkan kepada kita semua. Makanya ayo kita praktekkan secara bersama-sama agar kita bisa merasakan indahnya, nikmatnya keindahan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya Hannanu ya Mannan ya dzal judi wal ihsan, tsabbit qulubana 'alal iman narju afaqal ghufran waj'alna min utaqa'i syahri ramadan waj'alna min utaqa'i syahri ramadan waj'alna min utaqa'i syahri ramadan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sirasraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.